Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya sedang ada di kelas Magister Arsitektur, sedang membicarakan satu topik yang berjudul metode ilmiah, metode penelitian dan desain penelitian, terutama dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif, di mana ini adalah pembicaraan di satu mata kuliah Arsitektur Research Method yang terbagi dua menjadi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Materi ini saya ambil dari beberapa sumber yang sudah ada di RPS, sumbernya nanti saya sertakan di belakang. Saya mohon izin untuk kepentingan edukasi. Saya akan memulai. Pertama, kalau kita melihat apakah desain metode ilmiah kita itu dalam penelitian sudah layak atau tidak, maka kita harus tahu kriteria-kriteria untuk melihat proposal kita. Apakah proposal kita sudah masuk pada kategori metode ilmiah. Nah, ini adalah kriteria metode ilmiah dalam pendekatan kuantitatif. Ada 6. Pertama, metode itu harus menggambarkan bahwa semua penelitian yang dijalankan berdasarkan fakta. Kemudian dia harus bebas prasangka atau bias. Saya pikir kita sudah membicarakan ya kebenaran-kebenaran di pendekatan kuantitatif seperti apa. Jadi ini breakdown-nya. Jadi yang kita bicarakan sebelumnya ini breakdown-nya. Bebas dari prasangka atau bias, menggunakan prinsip-prinsip analisa, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Jadi ini adalah kriteria metode ilmiah dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi untuk melihat apakah proposal Anda sudah layak atau tidak, lihatlah apakah proposal Anda sudah memenuhi 6 kriteria ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah-langkahnya diawali dengan penetapan judul. Ya. Tentu saja penetapan judul itu ada level sejak awal penjajakan awal, nanti di akhir pun tetap harus dihaluskan lagi. Tapi penetapan judul tentu saja diawali oleh suatu perenungan yang panjang. Ya, bagaimana concern Anda pada penyelesaian kemaslahatan umat, bagaimana concern Anda pada pengembangan teori, bagaimana concern Anda pada pengembangan dunia praktek, dan bagaimana concern Anda terhadap pengembangan diri Anda sendiri sebagai aspek akademis. Tentu saja itu tidak bisa dibuat kalau Anda tidak punya kontainer yang cukup, ya, melihat fakta penelitian terkini dan seterusnya, sehingga kajian sebenarnya ada semacam kajian pustaka di sana. Tidak kemudian tiba-tiba bangun tidur terus Anda mengusulkan judul, ya. Nanti judul itu menjadi sangat prematur dan kalau dipaksakan sampai ke belakangnya malah nanti kita terjerembat karena kita memaksakan diri. Ya. Jadi paling tidak itu. Kemudian yang kedua, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Setelah Anda tahu latar belakangnya, sampai tahu menukik pada tema, topik, dan seterusnya, dan Anda dalam kajian state of the art-nya Anda tahu ternyata yang masih lubang di sini, maka Anda akan merumuskan, mendefinisikan masalah. Nah, untuk menajamkan lagi sampai bisa memformulasikan hipotesis, memastikan variabelnya, melihat kerangka secara besar, maka Anda harus melakukan nomor 3, yaitu mengadakan studi kepustakaan. Nah, setelah itu maka Anda bisa memformulasikan hipotesa. Hipotesa adalah tesa yang masih hipo atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian Anda yang masih tentatif, yang baru disusun berdasarkan kebenaran dunia abstrak. Yaitu dari apa? Dari kajian pustaka yang Anda dapatkan. Kemudian yang kelima, merancang metode, teknik, dan model untuk menguji hipotesa. Setelah tahu Anda hipotesanya, kemudian Anda bisa merancang. Oh, dengan hipotesa seperti ini, variabel seperti ini, ukurannya seperti ini, maka teknik mengukurnya bagaimana? Kalau saya harus menyiapkan model uji, gimana? Dan kemudian untuk sampai kepada jawaban itu, maka analisisnya seperti apa? Ya, itu ditentukan setelah. Kemudian yang nomor 6, mengumpulkan data, ini pelaksanaannya. Tentu saja data dikumpulkan berdasarkan dari desain penelitiannya. Kemudian setelah itu nomor 7, menyusun dan menganalisa serta memberikan interpretasi.
Yang nomor 8, membuat generalisasi dan menyimpulkan. Jadi ketika sudah analisis, itu hanya baru sampai result. Nah, result itu harus digeneralisasi, dikembalikan ke dunia abstrak. Saya pikir kita kemarin sudah membicarakan ya, bahwa pengembangan ilmu itu akan melintas antara dunia abstrak, kalau kita berpikir deduktif, dunia abstrak, dunia empiri, kemudian balik lagi dikembalikan ke dunia abstrak, sehingga akan muncul lintasan deduktif, induktif yang sempurna. Atau kalaupun dari empiri dibawa ke atas dunia abstrak, diturunkan lagi ke dunia empiri, sehingga membentuk segitiga yang kokoh untuk menghasilkan teori yang kokoh. Ya, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah penelitian. Kemudian yang selanjutnya mari kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Metode penelitian itu isinya apa? Jadi, metode penelitian itu akan diwujudkan dalam desain penelitian kalau sebelum terlaksana ya. Anda harus menyusun desain metode penelitian ya. Dan itu disesuaikan dengan pendekatan yang dipilih. Saya pikir sebelumnya kita sudah membicarakan ya, mau rasionalistik, positivistik dan seterusnya. Masing-masing punya cara melihat kebenaran berbeda, kemudian turunannya seperti apa dan seterusnya. Jenis-jenis metode penelitian akan menentukan desain prosedur penelitian. Jadi nanti jenis-jenis metodenya apa, disitulah desain prosedur penelitian itu akan disusun. Nah, jenis-jenis metode penelitian seperti apa, Anda silahkan baca di bukunya Nasir halaman 51 sampai 98 ya, tentang metode penelitian, babnya bab metode penelitian. Ya, di situ nanti kemudian Anda bisa menyusun prosedurnya yang terdiri dari urutan kerja, teknik dan alat koleksi dan analisis, kemudian bagaimana melaksanakannya. Secara detail nanti bisa di sana dilihat. Jadi sementara untuk nanti wujudnya akan terlihat pada apa yang Anda bisa lihat di slide. Yang pertama, Anda harus mendefinisikan, mengidentifikasikan masalah. Satu, desain penelitian harus menetapkan itu. Kemudian yang kedua, pemilihan kerangka konseptual dan state of the art. Ini bisa dilakukan kalau Anda melakukan kajian pustaka. Oke. Kajian pustaka itu berkaitan dengan banyak hal, yaitu kajian pustaka yang ditujukan untuk melihat kerangka teori, kerangka konseptual, tapi juga kajian pustaka yang nanti akan melihat dengan tajam untuk menyusun state of the art. State of the art itu adalah posisi keilmuan pada topik itu terkini. Nah, itu harus diruntut dari tahun awal sampai terkini itu posisi keilmuannya itu temuannya sampai di mana. Sehingga nanti ketika Anda mau melangkah, pertanyaan Anda adalah pertanyaan setelahnya. Sehingga tidak ada redundance ya. Yang kadang-kadang itu terjadi seolah-olah kita merasa itu permasalahan, sebenarnya penelitian lain sudah membahas, tapi karena kita kajian pustakanya belum lengkap, sehingga kita tidak memasukkan penelitian itu pada state of the art kita. Atau kalaupun sama state of the art-nya, mungkin ada sesuatu yang keunikan lokal yang membuat itu menjadi berbeda. Sehingga nanti penelitian Anda harus step forward di state of the art itu. Tapi state of the art itu harus disertai cerita di belakangnya ya. Jadi Anda akan bagus lagi kalau bisa menyusun urutan tahunnya. Jadi penelitian ini tahun sekian sampai terkini. State of the art. Nah, state of the art tidak hanya berhubungan dengan substansi teorinya, tapi juga berhubungan dengan metode. Jadi misalnya untuk penelitian seperti ini sudah dikembangkan metode pengukurannya seperti apa ya, atau tekniknya, instrumennya itu seperti apa ya, sehingga kemudian Anda bisa, oh kalau gitu saya memakai itu saja, karena itu memang bukan tujuannya, Anda bukan menguji teknik, jadi Anda bisa memakai itu, atau Anda memodifikasinya. Jadi tidak selalu semua dari nol, sehingga ilmu itu menjadi selalu maju, ya, selalu ke arah positif gitu. Jadi tidak kemudian mengulang-ulang apa yang sebenarnya sudah dilakukan. Oleh sebab itu, pemilihan kerangka konseptual dan state of the art itu menjadi penting, dan itu dilakukan dengan kajian pustaka. Oke. Banyak sekali cara untuk membuat peta baran riset atau publikasi riset-riset yang setopik dengan kita itu banyak sekali ya. Caranya dengan aplikasi nanti bisa diikuti ya, banyak. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian Anda formulasikan masalah. Setelah diformulasikan,
Anda mengembangkan skenario penyelidikannya seperti apa, kemudian memilih dan menetapkan variabel, parameter, dan definisi. Nanti kita akan bicara tentang konstruk, variabel, definisi. Nanti ada definisi itu ada macam-macam. Nanti itu berkaitan dengan hipotesisnya. Nanti kita lihat ya pada saat kita membicarakan pada topik yang selanjutnya. Kemudian kita memilih dan menetapkan teknik sampling. Jadi kalau sebenarnya Anda ingin membuat proposal, walaupun tidak ada panduan isinya harus apa, paling tidak minimal indisinya ya ini. Anda harus menjelaskan judulnya apa, pemilihan masalahnya apa, kerangka teorinya, state of the art-nya apa, berarti harus ada kajian pustaka, Anda merumuskan formasi masalah. Ini sebenarnya ini sudah sub-sub proposal. Mengembangkan skenario penyelidikannya, itu ada Anda bikin bagan bar chart-nya, prosedurnya mau seperti apa, kemudian memilih dan menetapkan variabel. Ini ada subbab di dalam proposal, nanti adanya definisi variabel, itu nanti ada. Memilih dan menetapkan teknik samplingnya, menyusun alat dan teknik pengumpulan datanya, termasuk nanti menetapkan misalnya kalau Anda pakai kuesioner, Anda menyusun kuesionernya, pertanyaannya seperti apa, sampai menentukan skalanya, mau skala apa. Saya pikir Anda bisa nanti membaca buku-buku yang mengembangkan skala ya, skala-skala macam-macam ya, nanti Anda bisa baca. Dan membuat coding, editing, dan processing data, menganalisis data dengan memilih prosedur statistik untuk generalisasi dan inferensi statistik. Jadi untuk membuat coding, editing, dan processing data itu adalah proses di mana data-data kasar itu, data-data yang sangat mentah, itu untuk siap dianalisis menjadi ke arah analisis statistik dan seterusnya itu harus diolah lagi gitu. Jadi tidak selalu dari data kasar bisa langsung masuk ke analisisnya, harus disiapkan. Jadi harus di-coding, editing, kemudian diproses datanya sehingga menjadi data matang. Dari data matang itulah nanti dimasukkan ke alat statistiknya atau alat analisis yang lain. Kemudian setelah itu dilakukan pelaporan hasil penelitian. Ya, pelaporan hasil penelitian ini tentu saja nanti ada tahap-tahapan di dalamnya yang sangat halus, mulai dari result, kemudian Anda membahas, dan seterusnya. Nah, secara detail silahkan Anda baca di bukunya Nasir juga, metode penelitian, bab desain penelitian, halaman 199 sampai 131. Ya, tolong ini nanti diperdalam. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang sesi ini adalah demikian. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.